Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 2 remaja putri ditemukan tewas tenggelam di aliran Sungai Silau, Kabupaten Asahan. Warga menuntut Kepala Desa Serapua Asli Kabupaten Langkat dicopot dari jabatan setelah kedapatan berselingkuh. Sejumlah warga desa di daerah perbukitan Kabupaten Toba gembira setelah dibangunnya sumur bor untuk air bersih. Kita ke informasi pertama. 2 remaja putri ditemukan tewas tenggelam di aliran Sungai Silau, Kabupaten Asahan. Keluarga korban histeris saat 2 korban hanyut ditemukan tidak bernyawa. Dua remaja tewas tenggelam di aliran Sungai Silau di Kabupaten Asahan pada Rabu petang kemarin. Kejadian diketahui berawal dari 5 remaja pelajar SMP yang sepakat menghabiskan waktu sepulang sekolah dengan bermain di sekitar tepian sungai. Dari bermain di tepi sungai, kelima remaja mulai bergerak mandi. Nahas 3 dari 5 remaja itu tidak pandai berenang. Dalam sekejap 3 remaja hanyut terbawa arus. Mengetahui laporan kejadian itu, warga yang berada di bantaran sungai langsung melakukan pencarian. 1 korban berhasil diselamatkan. Sementara 2 korban lainnya ditemukan tewas tenggelam. Jasad pertama yang ditemukan tim SAR BPBD Kabupaten Asahan dan warga setempat terbawa arus sungai di Kelurahan Kedai Ledang. Tidak berselang lama, jasad remaja lainnya ditemukan tidak jauh dari titik awal ditemukannya jasad pertama. Keluarga korban histeris saat jasad kedua korban dievakuasi dibawa dari aliran sungai. Dari informasi yang kita terima, korban bermain-main di sungai sambil mandi-mandi sungai. Ini rata-rata masih usia berapa, Bang? Korban Rata-rata usia 13 sampai 15 tahun. Korban selamat kini masih dirawat di puskesmas kecamatan setempat. Sementara jenazah 2 korban tewas sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya diserahkan ke pihak keluarga. Orang yang bisa memastikan. Tuti Alewelubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Ini, Bapak ini mau nanya daerah mana nih? Warga menuntut sang Kepala Desa Serapua Asli Kabupaten Langkat dicopot dari jabatan. Hal itu karena sang Kepala Desa diketahui berselingkuh dan dinilai warga mencemari nama baik desa. Ratusan warga desa Serapua Asli, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat menggelar aksi di depan kantor Bupati dan DPRD Langkat. Dalam aksinya, warga meminta PJ Bupati Langkat dan pihak terkait agar mencopot kepala desa mereka dari jabatannya karena diduga berselingkuh dan videonya sempat beredar di media sosial. Masyarakat juga menyatakan tidak percaya terhadap kepemimpinan Kepala Desa Serapua Asli. Warga menilai kejadian seperti ini mencemari nama baik desa. Jadi kasus perselingkuhan yang sudah terjadi di Desa Serapua Asli atas nama Kades Serapua Asli tapi makanya masyarakat Desa Serapua Asli menuntut karena sudah lama ya, sudah sebulan lebih kasus ini bergulir, namun belum ada penyelesaian sampai sekarang. Selingkuh sama siapa dia? Itu warga kami, Tangga kami, Pak, warganya sendiri. menurut foto yang video yang beredar, Kades sudah mengakui kalau itu adalah dirinya. Sebelumnya warga sudah 4 kali melakukan aksi demo di kantor desa Serapua Asli, namun karena tidak ada penyelesaian, ratusan massa kemudian melanjutkan aksinya ke kantor Bupati dan DPRD Langkat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Tim Polsek Helvetia Medan melumpuhkan seorang residivis kasus pencurian. Pelaku beraksi di 2 rumah kawasan Medan Helvetia saat pemilik rumah pergi bekerja.
Putra Fernando Huta Barat kini kembali harus mendekam di balik jeruji besi setelah aksinya membobol rumah di Komplek Kartini Kelurahan Gaperta Ujung, Medan Helvetia pada pertengahan Mei lalu. Ia berhasil membawa satu unit sepeda motor kemudian dijual menjadi motor bodong di Desa Sei Mencirim, Deli Serdang. Kali kedua, Putra kembali mengulangi aksinya, menjebol rumah yang ditinggal pergi penghuninya di komplek perumahan yang sama pada 24 Mei lalu. Dari sini tersangka mencuri laptop, handphone, serta beberapa perangkat elektronik. Dibongkar rumahnya oleh pelaku. Jadi pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku yang pada saat pengembangan pelaku melarikan diri, kemudian dilakukan tindakan tegas terukur. Bahwa inisial pelaku adalah PPH, umur 24 tahun, beralamat di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Gang Setia, Tanjung Gusta, Medan. Pelaku dalam melakukan aksinya ini berhasil mengambil yang pertama mengambil laptop dan perhiasan, kemudian yang kedua mengambil sepeda motor. Sebelum menetapkan target rumah yang akan dibobol, tersangka lebih dulu melakukan survei di sekitar rumah korban dengan berpura-pura membeli rokok di warung terdekat. Keesokan harinya tersangka kembali ke rumah yang dipantau untuk beraksi mencuri isi rumah. Polisi masih mengejar pria berinisial R yang merupakan penada sepeda motor hasil curian. Tutia Lewelubis melaporkan dari Medan. Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi Pemuda Batak Bersatu menggelar aksi di depan kantor Polres Pelabuhan Belawan. Mereka meminta polisi tegas dalam mengatasi tindak kejahatan yang semakin terus bertambah. Dengan berjalan kaki, ratusan massa aksi yang tergabung dalam Pemuda Batak Bersatu mendatangi Mapolres Pelabuhan Belawan, Kota Medan. Kedatangan mereka guna meminta tindakan tegas pihak kepolisian terhadap para pelaku kejahatan yang telah meresahkan masyarakat, serta meminta kepada pihak kepolisian lebih tegas dalam menindak aksi kejahatan yang menjamur di kawasan Pelabuhan Belawan. Mereka juga memohon kepada pihak kepolisian untuk mencermati terkait penangkapan salah satu rekan mereka atas tuduhan penganiayaan terhadap seorang pelaku kejahatan beberapa waktu lalu. Beberapa waktu yang lalu, teman kami, rekan saudara kami, Leo Hutapea, yang tergerak hati karena dipanggil ada yang dirampok, beliau dimintai tolong, maka beliau membantu. Nah, tetapi kita tidak tahu bagaimana prosesnya di lapangan. Beliau diadukan pemukulan sehingga beliau masih ada di dalam kantor polisi sampai sekarang. Sementara perampok itu, pelaku itu, kami tanyakan tadi, pihak kepolisian belum memiliki alat bukti yang cukup katanya untuk. Usai menyampaikan orasi dan berdialog dengan pihak kepolisian Pelabuhan Belawan, massa kemudian membubarkan diri. Umat Hamdani melaporkan dari Kota Medan.